Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 732. Pergi, tentu saja harus pergi. Meskipun Luo Xiu telah memperoleh batu abadi, sebuah pusaka yang menyimpan rahasia hukum, siapa yang akan menolak memiliki lebih banyak benda semacam itu? Jika memungkinkan, Luo Xiu berharap dapat menguasai ketiga pusaka hukum kekaisaran abadi ke dalam genggamannya. Tak ada orang yang tak memiliki ambisi, dan Luo Xiu pun tidak terkecuali. Jika tidak, dia tidak akan memilih jalan bela diri yang mengubah segala hukum dunia melalui prinsip-prinsip dewa perubahan. Jalan bela diri yang ingin ditempuhnya mencakup segala hukum di dunia, mengintegrasikan esensi berbagai aliran bela diri. Keajaiban yang terkandung dalam pusaka hukum yang berbeda pasti akan memberinya lebih banyak wawasan dan manfaat. Kekaisaran abadi terletak di pusat 3000 dunia besar, berbatasan dengan 8 dunia tertinggi. Namun, setiap kali kekaisaran abadi terbuka, 8 dunia tertinggi tidak pernah mengirimkan orang untuk masuk, dan mereka jarang berkomunikasi dengan dunia luar. Dalam alam semesta yang luas ini, mereka mewakili posisi tertinggi yang tak tergoyahkan. Para ahli dari 3000 dunia besar berkumpul di luar kekaisaran abadi, menghadapi penghalang tak terlihat di ruang angkasa yang mencegah mereka masuk. Setiap kali kekaisaran abadi muncul, hanya ada satu kesempatan untuk menembus penghalang tersebut, dan tak ada cara untuk membawa lebih banyak orang masuk. Ekspresi para dewa ini tampak tegang. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan wajah yang suram dan dipenuhi niat membunuh, seperti tong mesiu yang siap meledak kapan saja. Setiap pembukaan kekaisaran abadi selalu membawa kematian, beberapa tewas di tangan binatang purba, tetapi lebih banyak lagi yang mati di tangan para jenius dan pemuda berbakat lainnya. Ini adalah ujian yang memilah yang terbaik dari yang terbaik. Hanya mereka yang menonjol dari antara para jenius di 3000 dunia besar yang dapat memperoleh harta karun terbesar dan keluar hidup-hidup, membuka jalan mereka sendiri menuju kekuatan sejati. Di arah lain, sesosok pria berjas hijau berdiri di angkasa, memandang jauh ke arah kekaisaran abadi. Apakah era baru akan segera tiba? Dia meneguk araknya, dengan ekspresi penuh kesendirian dan kehampaan. Gelombang demi gelombang orang datang ke tempat munculnya kekuatan pedang kekacauan. Fenomena tersebut tidak berlangsung lama dan perlahan menghilang. Namun, saat orang-orang mencapai planet itu, mereka masih bisa merasakan energi pedang yang tajam dan mengagumkan memenuhi angkasa di sekitarnya. Tetapi ketika mereka tiba di planet itu, bahkan yang paling berani sekalipun tidak dapat menahan rasa gentar. Perasaan tidak menyenangkan menguasai hati mereka. Di planet ini, yang terlihat hanyalah tumpukan tulang belulang, gunungan kerangka dari berbagai makhluk, manusia, iblis, monster, hingga binatang purba. Selain itu, ada pula pecahan senjata dan artefak yang berserakan di tanah, namun semua itu telah kehilangan energinya, lebih buruk daripada logam tua yang berkarat. Begitu disentuh, benda-benda tersebut rapuh seperti tahu dan berubah menjadi debu. Tidak diragukan lagi, di masa lampau yang tak terhitung lamanya, terjadi pertempuran besar yang mengguncang dunia di tempat ini, menewaskan entah berapa banyak makhluk. Yang tersisa hanyalah tulang belulang. Melihat lautan kerangka yang hampir menutupi seluruh planet, banyak orang merasa dingin dan bergidik. Bahkan tokoh-tokoh percaya diri seperti putra Dewa Perang dan Mu Shaohuang pun merasakan ketakutan yang menusuk tulang belakang mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya seorang pemuda berbakat dengan wajah pucat, tertegun oleh pemandangan yang begitu mengejutkan dan menyeramkan. Konon di zaman kuno pernah terjadi bencana besar. Dunia terbagi menjadi dua faksi, satu yang melawan langit, dan satu yang menguasai langit. Perang antara kedua faksi itu menghancurkan langit berbintang kuno. Berapa banyak ahli yang tewas dalam pertempuran itu, tidak ada yang tahu, seseorang berkata dengan nada pelan. Legenda hanyalah legenda. Seberapa luas langit berbintang, mana mungkin bisa dihancurkan oleh manusia. Bahkan Kaisar Agung dari masa lampau pun tidak memiliki kemampuan itu, kata seseorang dengan nada meremehkan. Pertempuran antara dua faksi, penguasa langit dan pemberontak langit, memang benar adanya. Namun, apakah mereka benar-benar menghancurkan langit berbintang kuno? Itu hanya legenda dan sulit dibuktikan, jawab seorang pemuda berjubah Tao. Dia penerus gunung Yuanxi. Banyak mata tertuju pada pemuda berjubah Tao tersebut, beberapa orang bahkan berseru mengenali identitasnya. Gunung Yuanxi terletak di dunia besar Yuanxi, salah satu dari 3000 dunia besar. Namun, dunia besar Yuanxi berbeda dari yang lain karena diciptakan oleh Kaisar Agung Yuanxi, kaisar pertama setelah zaman kuno dalam alam semesta. Jika ada yang paling memahami sejarah zaman kuno, itu adalah orang-orang dari Gunung Yuanxi. Sejak Kaisar Yuanxi wafat, para penerusnya tetap rendah hati, jarang terlihat, dan tidak terlibat konflik dunia.
Tetapi tak diragukan lagi, Gunung Yuanxi memiliki kekayaan sejarah yang paling tua dan misterius dibandingkan sekte lain. Bahkan kaisar-kaisar agung di segala zaman menghormati Gunung Yuanxi dan menghindari konflik dengannya. Apa yang terjadi di zaman kuno sudah berlalu miliaran tahun lalu. Apa gunanya membahas masa lalu? Pedang kekacauan ini adalah milik saya. Raungan naga terdengar, putra dewa perang melesat menaiki naga emas berkaki 5, penuh wibawa. Banyak orang mundur, tidak berani menantangnya. Putra dewa perang hanya melirik pemuda berjubah Tao itu sebelum mengabaikannya dan terbang menuju lautan kerangka yang memenuhi planet tersebut. Mendengar pernyataan putra dewa perang, Mu Shaohuang mendengus dingin, lalu mengendarai kapal perang emasnya ke arah yang sama. Berhenti di situ. Tiba-tiba, Mu Shaohuang berteriak keras, menarik perhatian semua orang. Suara gemuruh memenuhi udara saat kapal perang emas melintasi langit, dengan cepat mencapai tepat di atas kepala Luo Xiu dan Ji Xiaozi. Mu Shaohuang berdiri di geladak kapal perang, penuh wibawa, menatap Luo Xiu dengan dingin. Serahkan barang itu. Saat itu, Luo Xiu tidak memakai topeng Asura, tetapi entah dia memakainya atau tidak, itu tidak penting. Karena meskipun Mu Shaohuang tidak mengenali Luo Xiu, dia pasti mengenali Ji Xiaozi. Dahulu, Luo Xiu menggunakan topeng Asura untuk melawan Mu Shaohuang, tetapi pada akhirnya Luo Xiu terpaksa melarikan diri menggunakan simbol pelarian ajaib. Jika tidak, dia mungkin telah mati di tangan lawannya. Semua mata tertuju pada mereka. Mu Shaohuang bukanlah orang sembarangan, dan semua orang tahu itu. Tapi siapa sebenarnya dua orang ini, yang cukup penting untuk menarik perhatian Mu Shaohuang? Jika orang yang berdiri di sana adalah Yun Tianyu atau Duan Musang, mungkin mereka sudah dikenali. Namun, nama Luo Xiu dan Ji Xiaozi tidak terlalu dikenal, sehingga tidak ada yang tahu asal-usul mereka. Namun, Luo Xiu tahu bahwa begitu dia keluar dari kekaisaran abadi, identitasnya dan Ji Xiaozi pasti akan terungkap oleh mereka yang ingin mengetahuinya. Mu Shaohuang melepaskan niat membunuh yang tajam, mengunci Luo Xiu sebagai targetnya. Namun Luo Xiu tetap tenang, matanya menyipit penuh ancaman. Rahasia tentang batu abadi yang berada di tangannya hanya diketahui oleh Luo Xiu dan Mu Shaohuang. Meskipun Luo Xiu berkata bahwa batu itu tidak ada padanya, Ji Xiaozi mungkin akan percaya, tetapi Mu Shaohuang jelas tidak. Bagi Luo Xiu, hanya ada satu jalan, Mu Shaohuang harus mati. Dia lebih memilih membuat masalah dengan keluargamu yang kuat daripada membiarkan rahasia ini bocor. Apakah kamu masih memiliki jimat pelarian ajaib? Luo Xiu tersenyum dingin. Mu Shaohuang tidak langsung menyebutkan batu abadi, menunjukkan bahwa dia tidak ingin orang lain mengetahui masalah ini dan memperumit situasi. Wajah Mu Shaohuang menggelap mendengar kata-kata itu. Cobalah saja, bahkan tanpa jimat itu, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Sombong sekali, jangan kurang ajar pada kakakku. Tiba-tiba, Ji Xiaozi, yang tampak lemah di belakang Luo Xiu, melangkah maju. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Aura hukum ruang dimensi kelima terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewi yang turun dari surga, penuh keanggunan dan mistis. Benar, Ji Xiaozi telah mencapai tingkat kelima hukum ruang. Meskipun dia baru saja memahami hukum ruang dalam waktu yang singkat, kemampuan ini menunjukkan bakat luar biasa. Dengan tambahan statusnya sebagai seorang Raja Dewa, peningkatan cepat ini dianggap wajar. Namun, untuk mencapai tingkat ke-6 hukum ruang di level kekaisaran, itu akan lebih sulit dan membutuhkan waktu lebih lama. Meskipun begitu, dengan kekuatan sebagai Raja Dewa, tingkat ke-5 hukum ruang, dan tingkat ke-6 hukum api, hampir tidak ada yang bisa menandinginya di bawah level Kaisar Dewa. Apalagi Luo Xiu telah memberinya teknik bela diri tingkat kekaisaran yang dirancang khusus untuk hukum ruang. Meskipun siklus kuno telah runtuh, jalan reinkarnasi tetap ada. Siapapun yang dapat menguasai hukum hidup, mati, ruang, dan waktu hingga tingkat tertinggi bisa menciptakan kembali siklus reinkarnasi, menguasai tatanan hukum dunia. Reinkarnasi dalam manik kehidupan dan kematian milik Luo Xiu adalah bagian dari jalan ini, memberikan akses ke teknik dan rahasia yang ditinggalkan oleh para ahli masa lalu. Salah satu teknik yang diajarkan Luo Xiu kepada Ji Xiaozi adalah Kitab Dewa Kehampaan, sebuah seni bela diri tingkat kekaisaran yang hilang. Karena kekuatan Luo Xiu yang belum sepenuhnya matang, kitab itu hanya berupa fragmen, tetapi tetap mengandung kebijaksanaan tak terhingga yang sangat berguna bagi Ji Xiaozi. Hal ini secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Ketika Ji Xiaozi maju dengan aura Kaisar Dewa yang terpancar, banyak orang menjadi terkejut. Bersambung.